Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa akhirna bi 'ibadika shalihin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kita lanjutkan al-haditsus tsani asyara. Al-hadisu utawi iki ko hadis asani asyara kang nomor 12. Hadis yang ke-12, al-istighalu sibuk bima yufidu kelawan barang kang maidahi. Al-istighalu sibuk bima kelawan barang kang yufidu maidahi opoma. Sibuk terhadap sesuatu yang bermanfaat. Sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keterangan tentang Abu Hurairah sudah saya sampaikan ya. Beliau itu penyuka kucing, makanya disebut Abi Hurairah. Dari kata hurrah, hurrah itu kucing ya. Abi Hurairah berarti bapaknya kucing, karena penyuka kucing Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Allah. Qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah, utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, min husni iku tetap setengah saking baguse islamil mar'i, islami wong siji. Ini jadi satu. Min husni islamil mar'i iku tetap setengah saking baguse islami wong siji. Min husni islamil mar'i itu setengah dari bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu utawi olehe ninggal sopo almarhum, tarkuhu utawi olehe ninggal sopo almarhum, meninggalkan. Jadi setengah dari kebaikan seorang Islam itu dengan meninggalkan malayanihi ing barang kang ora maidahi sopoma ing almarhum. Apa? Malayanihi ing barang kang ora maidahi opoma ing almarhum. Malayanihi sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi, setengah dari kebaikan seorang Islam, setengah dari bagusnya keislaman seseorang itu adalah dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Nah ini penting, ini hadisnya simple, hadisnya pendek ya, karena Rasul itu apa kemarin? Jawami'ul kalim. Ngomongnya sedikit tetapi maknanya banyak. Ini walaupun kata-katanya sedikit tapi maknanya banyak ya. Setengah dari bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita mau Islam kita ini bagus, itu caranya apa? Caranya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan
terlalu sibuk dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Jangan, ya. Apa sih hal yang bermanfaat dan yang nggak bermanfaat itu apa? Sesuatu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Misalnya yang menopang kehidupan kita, ya. Makan ini manfaat, ya. Makan itu bermanfaat, minum itu bermanfaat, bekerja cari nafkah itu bermanfaat, belajar itu bermanfaat, ya kan? Kalau nggak belajar kita nggak paham ilmu agama, nggak paham agama Islam, ya berarti belajar itu bermanfaat, ya. Terus yang menopang kehidupan kita di akhirat itu kan dunia tuh. Dari makan itu untuk supaya kita bisa hidup kan, makan, minum supaya bisa hidup, menopang kehidupan kita di dunia itu manfaat. Belajar itu manfaat, ya, baik agama ataupun umum semuanya manfaat karena akan menopang kehidupan kita di dunia. Dan kemudian yang manfaat untuk menopang kehidupan kita di akhirat juga ada, ya. Apa? Ya ibadah kita untuk kehidupan akhirat kita itu juga sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi sholat yang bermanfaat, zakat bermanfaat, puasa itu bermanfaat, sedekah juga bermanfaat, ya. Tidak ngomong buruk bermanfaat, ngomong yang baik-baik bermanfaat. Itu semua masuk kategori sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi apa yang bermanfaat itu? Yang menopang kehidupan kita di dunia ataupun menopang kehidupan kita di akhirat. Kita supaya selamat di dunia itu menggunakan apa? Itu mesti manfaat. Kita supaya selamat di akhirat itu menggunakan apa? Pasti itu manfaat. Apa coba? Ada sampai yang pernah dengar kalau ingin bahagia di dunia harus dengan apa? Duit. Kalau ingin bahagia di akhirat dengan apa? Duit. Terus kalau pengen bahagia dunia akhirat dengan apa? Apa? Belum pernah dengar ada hadis gitu. Nah, dengan apa kita supaya bahagia dunia akhirat? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau sampean pengen bahagia di dunia, maka gapailah dengan ilmu, ya. Jadi ilmu itu membawa kebahagiaan di dunia. Ada buktinya banyak, ya. Banyak orang yang berilmu itu bahagia di dunia itu banyak. Ini dunia dulu, ya, dunia dulu. Dengan dia punya ilmu ini bahagia di dunia. Punya ilmu misalnya dia makan kimia, akhirnya jadi apa yang buat obat atau apalah, atau minimal guru kimia, berarti manfaat kan? Dia bahagia di dunia. Ini pakar fisika, dia akhirnya pekerjaannya apa? Nerbangin pesawat misalnya. Ya, berarti ini kan manfaat, ya. Dan kemudian dari kemanfaatan itu dia bahagia hidup di dunia. Maka itu termasuk hal yang manfaat. Paham, ya? Jadi ilmu itu membuat kebahagiaan di dunia. Itu satu. Kalau sampai pengen bahagia hidup di dunia, syarat yang utama harus punya ilmu. Tapi ada orang yang sukses nggak lulus SMA, gimana? Ada yang sukses tapi nggak lulus SD, gimana? Ya memang ada yang sukses nggak lulus SD, ada yang sukses nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, ada nggak? Ya tetap ada, karena rezeki itu dikasih kepada orang yang sungguh. Walaupun nggak lulus SMA, tapi kalau dia sungguh-sungguh bekerja, ya dikasih rezeki juga sama Allah. Bahkan ya semua manusia kan
dikasih rezeki sama Allah, nggak ada yang nggak dikasih rezeki. Cuma ini rezekinya banyak banget nih, jadi kaya raya. Padahal nggak lulus SMA. Tapi kan dia sungguh-sungguh. Jangan dilihat dia nggak lulus SMA, tapi lihat dia sungguh-sungguh dalam bekerja, gitu ya. Tapi kalau sampai mau ngitung, orang yang sukses karena ilmu itu lebih banyak daripada orang yang tadi, ya, yang nggak lulus SD tapi sukses. Ada memang, tapi coba itu berapa banyak? Nggak banyak, nggak lah. Nah, makanya jangan jadikan itu alasan. Kita belajar, kita ngaji, semua itu demi kebahagiaan kita hidup di dunia, ya. Tuh, yang pertama, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau sampeyan pengen bahagia di akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Ya, apalagi akhirat, ya. Sukses di akhirat itu harus dilandasi dengan sampean punya ilmu, ya. Baik itu khususnya ilmu agama, ya, khususnya ilmu agama. Sampean di pondok sini belajar ilmu agama ini penting karena ini bekal untuk kita bahagia di akhirat, ya. Orang yang punya ilmu itu beda dengan orang yang nggak punya ilmu. Ibadahnya orang yang punya ilmu itu jauh lebih bagus daripada ibadahnya orang yang nggak punya ilmu, ya. Jauh banget. Kalau kata Rasul itu antara orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu itu bagaikan mutiara di tengah bebatuan. Sampai nemu emas di bebatuan aja, walaupun kecil lebih ambil kan. Ini mutiara, yang mutiara itu lebih dari emas, ya, lebih berharga dari emas. Maka kalau sampai pengen bahagia di akhirat, cari dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau sampai pengen bahagia di dunia dan di akhirat, maka gapailah dengan ilmu, ya. Mbak, itu yang di ujung dibangunin. Jangan rebahan atau keletaan. Itu ya. Jadi kalau kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat, gapailah dengan ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Contoh yang gak bermanfaat itu apa? Yang gak bermanfaat itu kata ulama lebih banyak daripada yang bermanfaat, ya. Sesuatu yang bermanfaat itu lebih sedikit daripada sesuatu yang gak bermanfaat. Berarti sesuatu yang gak bermanfaat lebih banyak daripada sesuatu yang bermanfaat. Kita sebagai orang Islam fokus dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan fokus terhadap sesuatu yang gak bermanfaat. Contohnya sesuatu yang gak bermanfaat, ngurusi orang lain, ngurusi tetangga, ngurusi orang lain, ya, ngurusi kawan. Ngurusi gimana? Maksudnya ikut campur, bukan ngurusi itu apa? Misalnya ada kawan dibantuin supaya sholat, itu baik, itu manfaat. Ikut campur urusan orang lain, ini nggak bermanfaat, ya. Jadi nggak usah ikut campur urusan orang lain. Terus ada lagi nggak? Contoh yang lain, contohnya banyak ngomong, ya. Banyak ngomong ini juga enggak manfaat, ya. Omongan yang manfaat itu apa? Omongan yang membawa kebaikan, omongan yang mengajak kepada kebaikan, ya. Itu yang manfaat. Omongannya nyenengin orang lain, itu manfaat. Tapi kalau omongannya nyakitin orang lain, bukan gak bermanfaat, malah itu perbuatan tercela, perbuatan buruk. Berarti yang gak bermanfaat apa? Yaitu banyak ngomong, ya, banyak guyon, banyak bercanda. Ini kalau bercandanya kemudian nyakitin hati kawannya, nah ini malah jadi dosa, ya. Kalau bercandaannya kok
body shaming misalnya kan. Terus yang dibecandain dia nggak suka, kamu itu gendut banget tuh, sambil ketawa-tawa misalnya. Kamu itu blow on banget sih, sambil ketawa-tawa. Kalau nggak tersinggung, ya masalah enggak. Ya kata-katanya juga sudah nggak enak ya, walaupun bercanda jangan body shaming. Itu nggak boleh ya, banyak omong, banyak bercanda. Apalagi sekarang zamannya HP, sampean scrolling HP dari pagi sampai siang, nah itu nggak manfaat. Ya, apalagi dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi scrolling HP terus, ya joget-jogetan depan TikTok. Ya, itu nggak manfaat, Ya, manfaat kok joget-joget depan TikTok, manfaat apa ini? Ya, nggak manfaat. Scrolling, kalau yang di scroll itu sesuatu yang bermanfaat, nambah ilmu, nambah wawasan, ya, atau apa, minimal kalau misalnya sampai melihat sesuatu yang membuat pikiran ini fresh, ya itu manfaat berarti, ya. Yang penting kan juga dari pagi sampai siang, ketemu sampai sore lagi. Misalnya sampai di rumah ngaji 1 jam, 2 jam kok penat ya, terus ngeliat sesuatu yang lucu, terus seneng kan bawaannya, bahagia, itu berarti ada manfaatnya. Tapi kalau ngelihatnya dari jam 8 sampai jam 12 sampai dipanggil-panggil rumahnya nggak nyambut pulang, ini berarti nggak manfaat, ya. Itu ya, yang laki-laki biasanya main game, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. FF dari kapan? Dari jam 8 malam sampai jam 2 malam. Masya Allah. Ya. Iya kan? Gitu kan? Ini fakta. Ya, saya sering melihat secara langsung. Ya, main game kok mau sampai subuh, aneh. Ya, main game dari malam sampai jam 12 sampai jam 2 sampai subuh malam. Ya kan? Mabar yuk, mabar dari jam 10 malam sampai subuh. Ini kan apa manfaatnya dengan main game ini? Ranknya naik, Anda dipermainkan sama rank doang, ya, cuma dipermainkan sama rank. Nah, itu supaya kalian itu main terus, itu rank itu fungsinya buat itu, ya. Kalau sampai nggak mainin gamenya, nanti ranknya turun, ya kan? Kalau dimainin, ranknya naik. Anda dipermainkan, ya, dipermainkan dengan yang seperti itu. Maka jangan, ya, nggak usah. Kalau mau main bolehlah paling sejam, gitu. Itu refreshing. Niatnya untuk refreshing. Jangan main itu untuk kayak apa ya? Kayak kerja. Jam kerja dari jam 7 sampai jam 4 misalnya. Main juga dari jam 7 sampai jam 4. Loh, kok kayak kerja aja. Padahal main game, ya. Maka nggak usah terfokus dengan game, ya. Dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh, itu nggak manfaat. Nanti saya pesan ke sampean semua, kalaupun nggak bisa nggak main game, mainlah sedikit saja. Jangan sampai berjam-jam, ya. Saya pengalaman dari mulai Mobile Legends sampai yang terakhir PUBG, nggak pernah saya download game online. Karena saya tahu resikonya, nanti kalau nggak dimainin ranknya turun. Dan kalau sudah main nanti ketagihan, pas ranknya di bawah bingung sama kawan, ya kan? Mendingan nggak usah main game. Itu dari mulai Mobile Legends, ya. Terbitnya Mobile Legends itu kan waktu saya mau kuliah S1 2015 apa 2000 berapa? Ya pokoknya itulah. Saya kuliah itu udah pada main Mobile Legends. Berarti udah sebelum 2015 berarti kan pada main, tapi nggak tertarik juga. Clash of Clans ini ada kan, COC itu masih namanya, tapi nggak pernah main. Paling saya download game itu
game pesawat yang tembak-tembakan offline ya, atau lampain offline, itu kan nggak ada pengaruhnya dengan rank ya. Itu pun jarang banget dibuka ya. Di HP ini saya bisa lihat game apa yang ada di situ, nggak ada di situ game ya. Dulu kan waktu kecil downloadnya yang mobil yang di jalan apa sih ya, pokoknya mobil offline lah ya, nggak menaikkan rank juga nggak menurunkan rank ya. Jadi kalau sampai misalnya memang nggak bisa kalau nggak main game, tapi bisa mondok kalian itu kan bisa kan, berarti nggak usah terlalu tertarik dengan game online karena itu menyita waktu Anda banyak ya, dan itu nggak manfaat. Imam Ghazali pernah lewat, kemudian ada kerumunan orang ya, di situ guyonan, bercandaan ya gitulah, nggak jelas lah. Kalau bercandaannya ada yang dibahas ilmu itu masih oke. Ini bercanda nggak ada yang dibahas ya gitu. Apa kata Imam Ghazali? Kalau waktu mereka bisa saya beli waktu mereka ya. Kalau waktu itu bisa dibeli, tak beli waktu mereka. Ini kata Imam Ghazali. Artinya beliau itu merasa waktu ini kok terlalu cepat gitu. Waktu ini terlalu cepat kalau cuma untuk digunakan ya nggak manfaat ya. Maka melihat orang yang guyonan kayak gitu, hati beliau itu rasanya pengen tak beli waktu mereka ini, supaya waktu saya itu bisa tambah ya Mas. Nah ini termasuk yang nggak manfaat nggak manfaat. Jangan lakukan yang tidak bermanfaat ya, lakukanlah yang bermanfaat saja. Kalau sampai kemudian sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, sibuk dengan sesuatu yang nggak ada faedahnya, sibuk dengan main game, sibuk dengan scroll TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain, sibuk ngerumpi, sibuk gibah, sibuk bercandaan ya, sibuk guyonan, sibuk urusan orang lain, maka Anda bisa jadi sedang dijauhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu qaul ulama, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syaghalahu bima la ya'ni. Salah satu tanda Allah tidak peduli kepada seorang hamba ya, salah satu tanda Allah tidak peduli kepada hambanya, akan Allah jadikan hambanya sibuk terhadap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau sampean sibuk dengan main game, sibuk dengan scrolling media sosial, sibuk dengan guyonan, gibah, bercandaan yang tidak ada manfaatnya, sibuk dengan urusin perkara orang lain, maka hati-hati, bisa jadi Allah tidak peduli dengan Anda semua. Berarti kalau Allah tidak peduli, Allah menjauh dari Anda semua. Kalau Allah menjauh dari kita semua, maka sudah pasti kita termasuk hamba-hamba yang tersesat. Pemuda-pemuda tersesat, jangan jadi pemuda yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.